Mekanisme ketiga adalah karena elektromekanikal. Sekarang Anda bayangkan dua metal terus Anda hubungkan ke sumber tegangan, maka yang satu akan bermuatan positif, yang satu lagi akan bermuatan negatif. Sehingga material dielektrik di antara dua metal elektrod ini mengalami gaya kompresif, ya, karena digencet oleh dua metal ini. Kalau kita naikkan voltase, maka gaya ini makin naik, sehingga jarak kedua elektrod ini makin kecil. Jika terus dinaikkan, ya, material dielektrik ini bisa retak. Kalau retak, ada jalur udara yang bisa menjadi conducting channel antara kedua elektroda ini. Mekanisme lain yang mungkin terjadi adalah kalau jarak makin kecil, maka medan listrik yang dialami material dielektrik juga naik, karena hubungan E sama dengan V per D, ya. Maka makin banyak muatan yang terpolarisasi pada dielektrik material, sehingga makin banyak muatan yang harus ada di elektroda untuk menyeimbangkan muatan yang terpolarisasi tersebut, yang kemudian menyebabkan gaya kompresif naik lalu D makin turun. Jadi jika material ini nggak sanggup menahan compressive force ini, maka dia akan flow plastically. Jadi dia nggak akan solid lagi, dia akan meleleh gitu. Sehingga elektroda ini, jadi ini dan ini akan bersinggungan karena ini mengalir, flow plastically. Jadi arusnya bisa mengalir. Mekanisme lain yang mungkin terjadi juga pada saat D turun dan E naik, ya. Pada D turun dan E naik terjadi Joule heating, ya. Material dielektriknya jadi panas. Ini dan elastik modulusnya berkurang. Jadi ketika digencet dia mudah retak, sehingga terjadilah breakdown, ya. Mekanisme keempat adalah internal discharge yang disebabkan oleh partial discharge yang terjadi pada voids, crack atau pori yang ada di dalam material dielektrik tersebut. Sebelumnya sudah kita bahas kalau ada voids, crack atau pori ini akan terisi udara yang punya dielectric strength yang rendah dari material dielektrik yang dipakai. Seperti yang digambarkan pada partial discharge sebelumnya, partial discharge ini kecil dan mungkin tidak berbahaya pada saat terjadi. Tapi lama-kelamaan partial discharge ini akan mengerosi permukaan di sekitarnya dan membentuk struktur yang namanya disebut juga dengan electrical tree. Ya, jadi yang terjadi adalah elektron yang dilepas pada dielectric breakdown ini akan dapat menghancurkan ikatan kimia dari material dielektrik sekitarnya, sehingga material dielektrik tersebut mengalami erosi. Elektron ini beserta panas yang dihasilkan akan terus mengerosi material dielektrik tersebut, sehingga seperti cerita kita pada tersambar petir di sawah, erosi ini akan terus berlanjut pada sudut-sudut yang runcing dari partial discharge ini, sehingga bentuk hasil erosinya yang awalnya bentuknya bulat, hasil erosinya bukan balon, tapi seperti pohon yang dapat membentuk conducting channel. Jadi peristiwa internal discharge ini banyak terjadi pada kabel tegangan tinggi, terutama di perbatasan kabel dan dielektriknya, karena besarnya perbedaan medan listrik pada dua daerah ini. Jadi ini diberikan di sini. Banyak terjadi pada interface antara inti kabel dan dielektriknya. Jadi ini adalah bentuk dari electrical tree. Jadi seperti yang saya katakan, dia membentuk seperti pohon, bukan seperti balon, ya. Karena erosinya menyerang sudut-sudut dari sudut-sudut dari partial discharge tadi. Pada gambar ini diberikan contoh electrical tree yang terjadi pada kabel tegangan tinggi, yang terjadi pada interface dari metal yang menghantarkan listrik dan material dielektrik yang mengelilinginya.
Jadi untuk mencegah terjadi electrical tree, maka diberi semiconducting polymer di antara inti kabel dan dielektriknya. Jadi di sini diberi semiconducting polymer sheets ya. Sehingga medan listrik yang dialami oleh dielektrik material yang warna kuning bisa ditanggulangi oleh lapisan semiconducting polymer ini dulu. Sehingga resiko terjadinya electrical tree ini bisa berkurang karena adanya lapisan semiconducting polymer sheets ini. Jadi di sini dituliskan lagi bahwa semiconductive polymer layer ini membantu mencegah terbentuknya void yang merupakan penyebab dari electrical tree tersebut. Silakan ditonton video berikut untuk mengenai proses terjadinya electrical tree pada sebuah kaca akrilik.